warahmatullahi wabarakatuh. Bu, silahkan Bu. Iya, selamat malam Bu. Iya, malam Bu. Ada yang bisa dibantu Ibu? Mau nggak silahkan duduk Ibu? Saya mau periksa Bu. Oh, mau periksa. Iya. Pintunya tutup. Silahkan Bu. Bentar ya Bu ya. Saya tutup dulu pintunya ya. Iya, Bu Nani gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Oh, baik. Sehat Bu? Sehat. Iya. Bu, apa namanya? Saya mau Bu. Gimana ada yang bisa dibantu? Mau periksa, segala mau tanya-tanya ini Bu. Gimana Bu? Apa namanya? Saya sih pernah dengar atau karena kan saya hamil Bu ya, saya pernah dengar tuh kok ada juga ya ibu hamil tuh yang ada keluar darah itu Bu, itu bahaya apa enggak ya Bu? Oh, hamilnya? Iya. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya. Bu Nani, saya Bidan Nurul yang jaga malam ini. Di sini nanti kita mau sharing-sharing aja berarti nih ya. Iya. Oh ya, boleh Bu. Ibu tahu dari mana? Nah, tetangga saya, makanya saya tuh, saya mau tempat Bu Bidan aja lah, mau tanya yang pastinya kayak mana sih itu. Oh gitu, perdarahan waktu hamil. Jadi iya, Bu. hamil itu keluar darah. Iya. Oh iya. Hamil itu bisa juga Bu memang. Di dalam buku PIN sudah ada untuk Ada, tanda tapi saya bahaya. nggak paham. Ya. Jadi nanti tak jelaskan ya untuk perdarahan pada saat hamil itu banyak penyebabnya. Jadi namanya ada banyak Bu sebenarnya penyebabnya ibu hamil ini bisa terjadi perdarahan. Yang pertama bisa karena plasenta previa. Terus plasenta previa itu biasanya kalau kita nyebutnya ari-arinya tuh di bawah Bu. Oh, Ya, gitu. jadi ari-arinya di bawah jalan lahir. Bisa aja dia banyak atau sedikit nutupin jalan lahir. Jadi kadang kalau kita kena gesekan atau misalnya di dalam rahim itu posisinya dia menutup jalan lahir ya bisa aja keluar darah. Terus ada juga Bu solusio plasenta. Itu dia ari-arinya copot. Oh gitu, bisa ya Bu ya, Jadi copot ya. sebelum lahir di dalam rahim itu Bu bisa aja dia lepas duluan. Gitu. Nah, untuk penyebabnya Bu, kalau plasenta previa itu biasanya ibu-ibu yang dia sudah lahiran banyak. Jadi anaknya tuh banyak, ada 3, 4, 5, makin banyak makin resiko jadi di kehamilannya. Terus habis itu biasanya ibu-ibu juga yang resikonya tinggi tuh kalau dia merokok. Bu ngerokok nggak? Ya enggak lah Bu, Oh kita iya perempuan dong. merokok. Iya itu tak baik itu Bu. Iya. Terus habis itu kalau misalnya memang perutnya itu atau rahimnya itu dia mengalami kelainan gitu. Terus tandanya ya itu Bu, kalau hamil itu pada saat hamil ini bisa aja tiba-tiba keluar darah. Banyak bisa, sedikit bisa, tapi nggak sakit. Oh gitu, nggak ada sakitnya Bu ya? Nggak ada, jadi Kalau ibunya keluar darah ya. jadi ibunya nggak ada rasa mules, nggak ada rasa perutnya kenceng-kenceng, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Jadi cuman dia itu langsung keluar aja darahnya gitu. Kadang kita juga kaget, ih apa ya ini ya gitu. Jadi memang harus segera periksakan kalau memang ada seperti itu. Terus biasanya tuh warnanya tuh dia seger. Kalau darah-darah haid itu kan agak hitam-hitam, coklat-coklat gitu ya. Kalau itu darahnya seger Bu. Gitu. Terus biasanya juga ya itu karena memang letaknya dia di bawah, jadinya resiko terjadinya di jalan lahir itu nutupin jalan lahir, jadi otomatis dia gampang dia itu nempelnya itu turun dia ke bawah darahnya itu Bu. Oh gitu ya. Gitu ya Bu ya. Terus sampai di sini plasenta previa ada yang ditanyakan nggak Bu? Kalau tadi kan kata Ibu apa ya, darahnya ngalir segar gitu nah Bu, terus nggak sakit. Oh jadi
Iya ya, saya Ya. tahu. Berarti plasenta previa tandanya gitu ya, Bu ya? Ya. Iya. Terus satu lagi Bu, ada solusio plasenta, yaitu yang tadi saya katakan, dia tuh plasentanya sudah lepas. Itu kalau solusio plasenta ya dia plasentanya nggak di bawah jalan lahir gitu, enggak, tapi dia ya normal, letaknya bisa di kanan, kiri, atas gitu. Cuman memang dia kalau misalnya solusio plasenta ini dia lepas, jadi lepas letaknya plasentanya dia normal tapi dia lepas sebelum waktunya. Oh gitu ya, Bu ya? Iya, gitu. Terus penyebabnya solusio ini bisa karena misalnya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya Bu ya, kayak jatuh, kayak gitu. Misalnya perutnya kepentok atau kena trauma. Jadi trauma itu ya bisa, jangan sampai ya jatuh pun kecelakaan kayak gitu. Ibu hamil kan beresiko ya. Itu jadi membahayakan Bu. Terus habis itu tali pusat bayinya. Jadi iya, dia biasanya kalau tali pusat itu dia menghubungkan antara ari-ari sama bayinya, dia pendek, jadinya dia nggak bisa kalau karena dia pendek jadinya otomatis kan meregang ya, ketarik terus, jadi kencang tuh talinya, jadinya bisa aja dia ujungnya di sini jadi lepas gitu. Terus habis itu ada tumor, terus habis itu tekanan darahnya tinggi. Itu bisa ya, juga jadi kalau misalnya orang dengan penyakit bawaan hamilnya biasanya menyebabkan resiko terjadi penyakit lain kayak gitu Bu. Terus habis itu untuk tanda gejalanya Bu, biasanya itu sakit. Jadi kalau yang plasenta previa tadi itu nggak sakit, keluar darah, kalau solusio ini dia nyeri. Ibunya kesakitan hebat itu. Sama-sama keluar darahnya juga darah segar juga, terus nyeri banget, ibunya sudah nggak tahan. Itu biasanya ibunya itu mengalami kalau kita sebutnya shock Bu, gitu. Jadi terus habis itu nanti perutnya itu kalau dipegang, perutnya kayak papan, jadi kayak gini Bu, keras. Kalau kita kan perutnya ini sekarang bisa digini-giniin ya, tapi kalau misalnya itu solusio plasenta kayak papan, jadi kerasnya kayak kita kontraksi. Kalau kontraksi kan kayak gini nih, kayak dahi, kita pegang dahi keras kan, kayak gitu Bu. Jadi keras itu. Terus habis itu darahnya tuh banyak. Terus habis itu biasanya ya karena rahimnya tuh meregang, jadinya otomatis perut kita tuh perutnya kalau dipegang itu keras dia gitu. Terus kalau misalnya ada tanda-tanda solusio atau plasenta previa, itu harus segera kemana Bu? Ke rumah sakit aja Bu. Ya, ke fasilitas kesehatan Bu. Jadi boleh ke rumah sakit, ke puskesmas yang ada UGD-nya, nggak apa-apa. Kalau bisa, kalau memang dekat ya, kalau kita kan dekat aja ke rumah sakit ya, jadi kita bisa kapanpun 24 jam UGD bisa ke sana. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, sudah Bu, sepertinya saya sudah lega ya? mulai ngerti ya. Sudah paham ya? Oke, Assalamualaikum. jadi nggak usah khawatir. Yang penting kita sering periksa, sering kontrol untuk menjaga kondisi ibu hamil ini biar tetap selalu sehat. Ya, Bu. Gitu ya. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup sudah Bu. Oh cukup, oke boleh. Ibu mau periksa ini? Iya Bu. Oh iya, sini sekalian saya isi ya Bu ya. Hari ini ya Bu ya. Ya Bu ya. Selesai. Udah selesai ya Bu periksanya ya Bu ya. Terima kasih ya Bu. Iya sama-sama. Saya pulang dulu Bu. Iya, sehat selalu ya Bu Iya, Bu. Nani Terima ya. kasih banyak. Ya.